alat pertanian baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Balai Benih Ikan atau BBI Sungai Alai adalah unit pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tebo. Fungsi BBI Sungai Alai direalisasikan dalam bentuk kegiatan operasional yang meliputi pembenihan, pengelolaan perairan umum, pembinaan terhadap pembudidayaan perikanan dan peternakan, pelatihan dan magang dari luar. Secara umum, produksi budidaya perikanan mengalami peningkatan produksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan luas kolam ikan dari 40,79 hektar menjadi 49,69 hektar pada tahun sebelumnya, sehingga menambah produksi ikan secara keseluruhan. Sebagai salah satu daerah sentra pengembangan ternak sapi potong di Provinsi Jambi, karena memiliki angka populasi ternak yang cukup tinggi. Kondisi ini tentunya ditopang oleh luas lahan yang cukup dan tersedianya sumber makanan ternak sepanjang tahun. Pola pengembangan peternakan di Kabupaten Tebo masih cukup beragam. Yang sangat dominan adalah pola peternakan tradisional. Namun, secara perlahan-lahan telah dikembangkan menuju pola semi-intensif, terutama pada ternak sapi dan ternak kecil. Sistem pengembangan ternak secara semi-intensif dan intensif ini terus dianjurkan kepada masyarakat, terutama untuk mengurangi ternak-ternak sapi yang berkeliaran di daerah permukiman dan kebun-kebun masyarakat, serta telah dilaksanakannya pengembangan ternak dalam kebun sawit. Pemerintah juga menyediakan lahan pengembangan ternak, salah satunya di Desa Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun dengan luas 23 hektar. Dari berbagai jenis populasi hewan ternak yang ada di Kabupaten Tebo, populasi ayam merupakan populasi yang paling banyak. Diikuti populasi kambing, sapi, kerbau, dan domba. Pada kelompok ternak unggas juga mengalami peningkatan, baik dari jumlah populasi maupun produksi daging dan telur. Produksi daging ayam broiler cenderung meningkat tajam dibandingkan daging ternak lainnya. Komoditi utama pada subsektor perkebunan di Kabupaten Tebo adalah karet dan kelapa sawit. Luas areal perkebunan karet mencapai 115.326 hektar. 113.638 hektar merupakan perkebunan swadaya masyarakat dan 1.688 hektar perkebunan yang dikelola oleh perusahaan. Sedangkan luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 52.394 hektar, di mana 10.876 hektar dengan produksi 17.030 ton merupakan perkebunan swadaya murni masyarakat dan 41.518 hektar dikelola oleh perusahaan. Untuk perusahaan tersebut terdiri dari perkebunan inti seluas
15.602 hektar. Plasma kemitraan 25.916 hektar. Guna mendukung produksi dan perkembangan pada subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan setiap tahunnya selalu memberikan berbagai bantuan, baik yang bersifat gratis maupun melalui subsidi kepada masyarakat, yaitu diantaranya dengan menyalurkan bibit sawit bersubsidi dari tahun 2007 sampai dengan 2014 sebanyak 193.622 batang, dan penyaluran bibit karet gratis dari tahun 2001 sampai dengan 2014 sebanyak 8.722.500 batang. Bantuan-bantuan tersebut tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Pengembangan usaha perkebunan juga harus diiringi dengan pembangunan industri pengolahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan serta peningkatan multiplier efek yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya memfasilitasi para pelaku usaha atau investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten Tebo. Sampai tahun 2014, di Kabupaten Tebo terdapat 15 perusahaan perkebunan, 14 perusahaan bergerak di komoditi sawit, dan 1 perusahaan bergerak di komoditi karet. Komoditi kelapa sawit telah memiliki 5 industri pengolahan dengan kapasitas produksi antara 30-45 ton per jam. Dengan makin meningkatnya produksi kelapa sawit, membuka peluang untuk peningkatan kapasitas produksi. Sedangkan untuk komoditas karet, sampai saat ini belum terdapat industri pengolahan. Peningkatan produksi karet swadaya setiap tahunnya mencapai 49.780 ton, merupakan peluang investasi yang cukup potensial untuk mengembangkan industri pengolahan karet di Kabupaten Tebo. Produk unggulan Kabupaten Tebo adalah karet dan sawit. Karet ini ditanam oleh masyarakat sejak dulu kala. Namun sekarang karet ini mengalami kendala karena harganya sedikit menurun. Yang kedua, produk unggulan yang kedua adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini di Tebo itu ada usaha swadaya masyarakat dan ada perusahaan. Swadaya masyarakat ini dibantu oleh pemerintah melalui bibit subsidi yang diadakan oleh Pemda Tebo melalui Dinas Perkebunan. Subsidi ini kita adakan untuk membantu masyarakat yang memang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Namun jumlahnya bibit subsidi ini tidak mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat, karena kemampuan kita hanya sekitar 20-30 ribu per tahun, sementara kebutuhan masyarakat mencapai ratusan ribu.
Sehingga kita perkirakan yang sisanya itu diberikan bibit yang tidak baik atau bibit asal-asalan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Kepala Desa melalui dana ADD untuk disisihkan sebagian untuk membeli, membuat bibit sawit di daerahnya masing-masing, sehingga kebutuhan mereka melalui bantuan ADD itu bisa terpenuhi. Mudah-mudahan Tebo ini akan bertahan ekonominya dari tanaman karet dan sawit. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan oleh beberapa perusahaan diantaranya PT Wana Mukti Wisesa berupa hutan tanaman industri atau HTI, pertukangan dan HHBK Getah Karet. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 727-Menhut-Romawi 2-2012 tanggal 10 Desember 2012 bahwa luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tebo seluas 279.658,77 hektar yang berarti lebih kurang 43,28% wilayah Kabupaten Tebo merupakan kawasan hutan. Selain berfungsi sebagai kawasan hutan konservasi, di Kabupaten Tebo juga terdapat hutan produksi seluas 241,473 hektar. PT Tebo Multi Agro berupa hutan tanaman industri atau HTI, HUB bahan baku kertas. Kawasan konservasi tersebut memiliki peranan sebagai tempat pelestarian flora dan fauna. Taman Nasional Bukit 12 selain berperan sebagai tempat pelestarian flora dan fauna, juga merupakan wilayah jelajah suku anak dalam. Taman Wisata Alam Bukit Sari sebagai kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK nomor 198/KPTS Romawi 2/2000. Taman wisata ini dimanfaatkan sebagai tempat pelestarian flora, fauna, wisata alam, serta untuk penelitian. Dan lokasinya di pinggir jalan lintas Tebo Jambi, yang berjarak lebih kurang 58 km dari pusat Kabupaten Tebo dan lebih kurang 136 km dari pusat ibu kota Provinsi Jambi. Kawasan hutan konservasi yang berada di Kabupaten Tebo seluas 33,219 hektar yang terdiri dari Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, Taman Wisata Alam Bukit Sari, Kawasan Pelestarian Alam atau KPA Tabir Kejasung, dan Kawasan Pelestarian Alam atau KPA Pasir Mayang. Taman Nasional Bukit 30 merupakan salah satu rangkaian pegunungan yang mempunyai potensi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang cukup tinggi dan endemik.